Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang deadlock. Sesudah saya menjelaskan apa itu deadlock, saya akan mencoba mempraktekannya di CPU OS Simulator. Nah, pengertian deadlock. Deadlock adalah kondisi di mana masing-masing proses membawa resource dan saling menunggu mendapatkan resource yang dibawa proses lain. Permasalahan deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok, di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu dibawa oleh proses lainnya. Misalnya, proses mempunyai dua tipe drive dan terdapat dua proses P, masing-masing membawa satu tipe drive dan masing-masing memerlukan tipe drive yang dibawa proses lain, sehingga terjadi keadaan saling menunggu resource dan sistem diblok. Selanjutnya, secara sederhana, deadlock adalah keadaan di mana beberapa program mengalami jalan buntu. Secara umum, deadlock adalah keadaan di mana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program lainnya. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya. Tetapi tidak ada yang mengalah. Dua atau lebih proses dikatakan berada dalam kondisi deadlock. Bila setiap proses yang akan menunggu setiap kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Nah, di sini deadlock terdapat 4 kondisi yang terjadi secara simultan. Yang pertama, mutual exclusion. Hanya satu proses pada suatu waktu yang dapat menggunakan satu resource. Nah, yang kedua, hold and wait. Sebuah proses membawa sedikit satu resource, sedang menunggu mendapatkan resource tambahan yang dibawa oleh proses-proses lainnya. Nah, yang ketiga, no problem tion. Sebuah resource dapat dibebaskan hanya oleh proses yang membawanya. Setiap proses menyelesaikan pekerjaannya. Nah, yang keempat, circular wait. Terdapat sekumpulan P0, P1, dan kembali lagi ke P0 dari proses yang menunggu, di mana P0 menunggu resource yang dibawa oleh P1. P1 menunggu resource yang dibawa oleh P2. Pn-1 menunggu yang dibawa oleh Pn, dan P0 menunggu resource yang dibawa oleh P0. Nah, di sini saya akan membahas lagi tentang gimana mencegah deadlock. Terdapat 3 metode yang menangani permasalahan deadlock, yaitu yang pertama, menggunakan protokol yang menjamin bahwa sistem tidak pernah memasuki status deadlock. Nah, yang ketiga, mengizinkan sistem memasuki status deadlock dan kemudian memperbaikinya. Nah, yang ketiga, mengabaikan permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi pada sistem. Model ini yang banyak digunakan pada sistem operasi termasuk Unix. Nah, langsung aja kita melakukan langkah-langkah praktikum. Pertama, membuka CPU OS simulatornya. Nah, kita akan melihat langkah-langkah membuat program di CPU OS simulator. Nah, yang pertama, buat kode berikut pada compiler. Klik compiler. Nah,
Ini program contoh codingan programnya. Program P1 resource 1 allocate wait resource 2 allocation for n sama dengan 1 to 20 next n. Nah, kita copy aja program ini. Lalu dipastikan ke sini ya. Nah, kita akan membuat nama filenya yaitu P1. Kita akan membuat sampai P5 ya. Nah, selanjutnya kita akan mengklik new. Nah, kita mengcopy yang tadi aja. Nah, ini kita ganti jadi P2. Resource-nya ini kita ganti jadi 2 juga. 2 allocation resource. Nah, ini kita ganti menjadi 3. Nah, selain itu tidak ada yang kita ganti ya. Nah, langsung aja kita save dengan file namanya P2. Nah, lanjut yang ketiga. P1 ini kita ganti dengan P berapa tadi? P3 ya. Ini kita ganti resource yang ini nih, yang satu ini kita ganti menjadi 3. Nah, yang resource 2 ini kita ganti menjadi 4. Cuma ini saja kita ganti di P3-nya. Lalu kita save dengan nama selanjutnya P3. Save. Nah, kita klik new lagi. Kita copy aja yang tadi lagi ya. P4-nya. Resource 1 ini kita ganti menjadi 4 dan resource 2 ini kita ganti menjadi 3. Kita save. Kita ganti menjadi P4. Nah, satu lagi yang terakhir P5. P5. Nah, resource ini kita ganti 5 dan ini nih kita ganti 1, kembali ke 1 lagi. Nah, langsung aja kita save. Kita buat nama filenya P5. Nah, kita perhatikan lagi apa langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya, compile program tersebut, muatkan ke memori. Nah, kita klik di P1 dulu. Terus ini klik compile. Kita compile ya. Nah, kita load ke in memory. Nah, kembali lagi. P2-nya seperti itu juga. Compile. Load in memory ya. Oke kan. P3-nya kita compile. Terus kita load in memory. P4-nya kita compile. Load in memory. P5-nya lagi yang terakhir ya. Compile. Load in memory. Nah, kita tengok lagi ya apa langkah selanjutnya. Yang ketiga, beralih ke OS simulator. Nah, ini ya OS simulator, OS 0 nih. Nah, kita lihat lagi apa langkah selanjutnya. Sorot program deadlock pada program list. Klik tombol create new process. Nah, langsung aja kita buat ya.
Biar cepatnya kita klik double aja semuanya. Nah, terus kemudian ulangi langkah tersebut, file deadlock sudah. Kemudian menggunakan round robin dengan 10 trik. Round robin ini teksnya kita ganti dengan 10. Nah, selanjutnya maksimalkan kecepatan simulatornya. Nah, ini kita naikkan ya. Nah, tetap aja lah. Klik tombol view pada jendela simulator akan memunculkan jendela sistem resource. Ada 4 sumber daya yang teridentifikasi, yaitu R0, R1, R3, dan R2, R3, mewakili sumber daya berwarna hijau dan artinya sumber daya tersebut belum dialokasikan pada suatu proses. Nah, kita start view, new tadi disuruhnya kita klik view resource. Nah, kita lihat aja ini kan lagi jalan nih semuanya di CPU-nya. Nah, ya jangan lupa di stay on top kan. Kita menunggu. Nah, proses deadlock tidak bisa ya, dan kita akan merilis salah satu dari ini nih. Nah, R1-nya kita coba rilis. Nah, ini kan kembali berjalan lagi nih CPU-nya. Kita tunggu aja. Oh ya, kalau R0 hijau berarti available, dan kuning ini allocation only, dan merah ini allocated. Ini masih berjalan ya, kita tunggu aja. Nah, ini dia. R1-nya viable, R2-nya allocation berarti sedang dijalankan, R3 gitu juga, dan R4, R5 available. Kita close saja. Nah, kesimpulan dari video ini, deadlock adalah suatu keadaan di mana dua program atau lebih yang saling menunggu resource dan melakukan proses mereka. Oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.